Hwon Junho mengikuti mobil dari petugas game itu hingga ke sebuah pelabuhan Moijin. Ia pun menyelinap di bawah mobil hingga menaiki sebuah kapal. Saat pemeriksaan, semua peserta Hwon Junho menyamar sebagai peserta di mobil dan membunuh salah satu petugas game itu dan mengenakan baju dari petugas game untuk berkamuflase. Ia pun membuang mayat petugas tadi ke laut untuk menghilangkan jejaknya. 이걸 잃었나? 상급자의 허가 없이 먼저 말하지 않는다. Semua peserta yang mengikuti permainan itu dibawa ke sebuah ruangan untuk melepaskan pakaiannya dan menggantikannya dengan jaket sesuai nomor mereka sebelumnya. Peserta yang mengikuti kembali permainan itu hanya 187 orang dari 201 orang. Bahkan, Gi-hun melihat kalau Sang-woo mengikuti kembali game itu. Bahkan Ali juga ikut kembali. Gi-hun pun terpikirkan untuk membuat sebuah tim untuk saling menjaga di permainan selanjutnya. Bahkan, Jang Deok-soo pun membuat tim dan ingin merekrut Sae-beok untuk menjadikan timnya. Namun, Sae-beok menolak tawaran dari Jang Deok-soo karena ia memiliki dendam kepada pria itu. Tiba-tiba saja wanita bernama Han Min-yeo datang dan meminta untuk bergabung. Bahkan, ia pun mengatakan kalau dia lebih hebat dari Sae-beok dalam segala hal. Jang Deok-soo yang otak mesum pun mengajak bercocok tanam terlebih dahulu sebelum ia menjadikan wanita itu timnya setelah makan siang nanti. Di lain sisi, Hwon Junho yang berhasil menyelinap, ia pun memasuki kamar dari staf game yang ia bunuh dan membaca peraturan yang harus diikuti para staf petugas game tersebut. Dan ia pun diawasi dari CCTV oleh para staf yang lebih tinggi dari jabatan topengnya. Sedangkan Han Min-yeo memaksa staf dari game itu untuk mengizinkannya pergi ke toilet dengan ancaman kalau dia tak diberikan izin ke toilet, dia akan pipis di ruangan perkumpulan mereka. Setelah mendengarkan ancamannya, ia pun diizinkan pergi ke toilet. Bahkan, Sae-beok pun ikut pergi ke toilet. Sesampainya di toilet, ternyata wanita tua itu menipu para staf penjaga untuk ia bisa ngudut di WC. Memang santuy ini orang. Sae-beok pun mengajak wanita tua itu untuk bekerja sama dengan membantunya menaiki jalur ventilasi untuk mencari informasi dengan jaminan ia akan diberitahu juga jika Sae-beok mendapatkan hal penting. Dan benar saja, Sae-beok menemukan para staf yang sedang mengaduk sebuah cairan yang dicampur dengan gula, yang artinya di game selanjutnya ada sangkut pautnya dari yang ia lihat tadi. Sedangkan Han Min-yeo mengalihkan perhatian staf yang mengantar mereka ke kamar mandi hingga Sae-beok kembali. Waktu jam makan mereka telah tiba. Sae-beok memberitahu ke wanita itu tentang semua hal yang ia lihat di ruangan tersebut. Sang-woo yang mendengarkan percakapan Sae-beok dan wanita tua itu, ia pun menanyakan ke Sae-beok tentang apa yang ia lihat, karena semua yang ia mainkan waktu kecil sama seperti permainan di game ini. Jika dia memberitahukannya ke dirinya, dia akan tahu game selanjutnya. Permainan kedua pun dimulai. Semua peserta yang mengikuti game itu dibawa ke sebuah ruangan yang nampak seperti taman anak kecil. Dan mereka pun disuruh memilih salah satu simbol dari keempat simbol yang ada di depan. Seketika, Sang-woo mengingat apa yang dikatakan Sae-beok dan tahu tentang game selanjutnya. Namun ia tak memberitahu ke Gi-hun dan ke timnya. Sang-woo yang telah mengetahui permainan selanjutnya, ia menyuruh Gi-hun dan yang lainnya untuk tidak berjalan bersama-sama. Namun, mereka harus berpencar memilih simbol yang berbeda. Seakan-akan dia berniat membunuh temannya sendiri, namun dengan cara yang sangat halus. Sang-woo pun memilih simbol segitiga, Ali simbol bulat, kakek simbol bintang, dan Gi-hun sedihnya memilih simbol payung. 제가 우산하죠 뭐. 응? 우산? 기훈이 형.
Dan benar saja, permainan selanjutnya adalah gulali. Dan lebih sedihnya, Gi-hun memilih simbol yang sangat-sangat sulit. Peraturan di game ini, mereka semua harus membentukkan gulali itu sesuai dengan simbol mereka dalam waktu 10 menit. Jika gulali mereka patah dan mengenai simbol di gulali mereka, otomatis orang itu akan tereliminasi. Game kedua pun dimulai. Para peserta berusaha untuk memotong gulali seperti simbol yang mereka pilih. Dan selama permainan berjalan, mereka diawasi oleh para staf di game itu. Sebagian dari para peserta ada yang berhasil dan ada yang tereliminasi. Di sisi lain, Hwan Junho yang tak mengetahui tugas dari pangkat topengnya, ia pun kebingungan dan dihampiri oleh staf yang memiliki jabatan lebih tinggi dari dirinya, yang hampir mengetahui penyamaran Hwan Junho. Di sisi lain, Gi-hun yang gemetar dan melihat temannya Sang-woo sudah selesai, ia pun tak sengaja menjatuhkan keringat di gulalinya. Dan berkat dari tetesan keringatnya, dia pun mendapatkan sebuah petunjuk untuk mempercepat dirinya dalam membentukkan simbol gulalinya dengan cara menjilatnya. Sedangkan wanita tua itu berbuat curang dengan menggunakan korek untuk membuat simbol gulalinya. Setelah ia selesai, ia pun memberikan korek itu ke Jang Do-ik-soo supaya dia gunakan. Dari tingkah laku Gi-hun yang menjilat gulalinya, semua peserta yang berada di situ pun mengikuti dirinya. Setelah game berakhir, semua yang ada di ruangan itu yang tak lolos pun dibantai oleh para staf dari game itu. Dan salah satu seorang pria menawan staf dari game itu, menyuruh staf itu membukakan topengnya. Seperti yang kita tahu, peraturan para staf tak boleh membuka topeng sebelum ada perintah dari atasan. Staf itu pun membuka topengnya dan pria itu bunuh diri. Tak lama dari itu, frontman dari game itu datang untuk membunuh staf yang melepaskan topengnya. Hwan Junho pun mengambil kesempatan dari staf yang mati, yang memiliki topeng yang jabatannya tinggi dari dirinya, mengambil topengnya dan menyamar menjadi orang lain lagi. Para peserta yang masih hidup dikumpulkan ke ruangan mereka semula, dan yang selamat hanya sisa 108 orang aja. Setelah itu, mereka diberikan makanan oleh para staf hanya air soda dan telur rebus 1. Jang Do-ik-soo yang merasa kurang atas jatah makanannya, ia pun diberikan ide oleh wanita tua itu dan mengambil makanan lagi di barisan yang lain, sehingga kelima orang yang ada di belakang tak mendapatkan jatah makanannya. Lantas seorang wanita yang mengetahui akal bulus Jang Do-ik-soo dan rombongannya memberitahu ke peserta yang tak dapat jatah makan kalau merekalah yang mengambilnya. Pria itu pun dipukul hingga mati oleh Jang Do-ik-soo. Gi-hun pun protes dan sayangnya tak diabut oleh para petugas, sehingga peserta menjadi 107 orang dan uang di celengan babi ngepet itu bertambah lagi. Semua orang di situ menjadi waspada karena pembunuhan di dalam ruangan itu tak dihukum, melainkan menambahkan uang. Gi-hun dan yang lainnya pun bersepakat untuk saling menjaga satu sama lain saat lampu padam nanti. Gi-hun pun mengajak Sae-beok untuk bergabung bersama mereka karena Gi-hun tahu kalau Sae-beok dan Jang Do-ik-soo memiliki masalah yang sangat serius. Sedangkan di lain sisi, pria yang bernomor 111 telah bekerja sama dengan staf untuk menjual yang tak bisa aku sebutkan. Dengan imbalan, dia akan diberitahu game selanjutnya. Ia pun diberitahu kalau malam nanti akan ada perkelahian dan menyuruh dirinya masuk tim yang paling kuat di sana. Ia pun mendatangi tim Jang Do-ik-soo karena ia mengira tim dari Jang Do-ik-soo adalah tim yang terkuat di situ. Ia pun ingin bergabung dengan imbalan dia akan memberitahukan game selanjutnya ke Jang Do-ik-soo.
Gi-hun pun yang terdesak akibat dari serangan oleh peserta lainnya, ia pun diselamatkan oleh Sang-woo dan Ali. Gi-hun pun mencari keberadaan kakek itu, dan kakek itu tak ada di kasurnya. Sae-beok pun menghampiri Gi-hun untuk meminta bantuan. Mereka berempat pun saling bekerja sama dalam melindungi setiap nyawa dari tim mereka. Dan tak lama dari itu, kakek tua berada di atas dan menyuruh menghentikan semua kekacauan ini. Dan seketika, frontman dari game itu pun menghentikan perkelahian itu. Mayat-mayat dari peserta yang mati dibawa ke ruangan pembakaran mayat. Dan Hwan Junho yang sedang menyamar menanyakan ke Gi-hun apakah ada seorang yang bernama Hwan In-ho. Itu adalah nama kakaknya ya guys. Gi-hun pun mengatakan kalau kami semua tak saling kenal. Ia pun pergi meninggalkan Gi-hun. Setelah itu, Gi-hun dan yang lainnya pun saling memperkenalkan diri satu sama lain. Namun saat giliran sang kakek, kakek sepertinya tak mau menyebutkan namanya. Aneh sudah nih. Gi-hun mengira ia habis trauma karena kejadian itu. Sedangkan peserta yang selamat dari perkelahian itu hanya sekitar 80 orang dari 107 orang. Bagian sini ada yang sengaja kami lewatkan demi keamanan penonton yang di bawah 18 tahun ya. Saya jelaskan saja, wanita tua itu merayu Jang Do-ik-soo dan mereka bercocok tanam di toilet. Dan saling berjanji untuk bersama sampai akhir game. Kita skip aja langsung ke permainan yang ketiga yang akan dimulai. Jang Do-ik-soo pun menyuruh teman-temannya untuk mengumpulkan orang-orang kuat untuk bergabung di regunya. Karena Jang Do-ik-soo telah diberitahu oleh dokter itu permainan selanjutnya. Mereka diberi batas waktu 10 menit untuk mengumpulkan setiap satu regu berisi 10 orang. Gi-hun dan timnya pun saling berkoordinasi. Mereka harus berpencar untuk merekrut orang, setiap dari mereka merekrut satu orang. Mereka ada 5 orang, mereka butuh 5 orang lagi untuk menjadikan satu regu. 혹시 아직 팀이 없으시면 Jang Do-ik-soo pun mengkhianati wanita tua itu karena dia menganggap wanita itu adalah beban di timnya dan mencapakan wanita itu. Han Min-nyeo pun berjanji akan membunuh Jang Do-ik-soo karena telah mengkhianatinya. Setelah Gi-hun dan peserta lainnya telah membuat sebuah regu, namun sangat disayangkan timnya Gi-hun kekurangan satu. Lantas, dengan terpaksa Han Min-nyeo pun mengikuti tim Gi-hun. Game ketiga pun dimulai. Mereka akan memainkan tarik tambang. Setiap regu yang saling berlawanan akan saling menjatuhkan regu lainnya hingga mati. Yang pertama memainkan permainan ini adalah tim Jang Do-ik-soo melawan tim 7. Yang kedua memainkan game ini adalah tim Gi-hun melawan tim 5, yang mayoritasnya dari mereka adalah laki-laki semua. Mereka pun disuruh menaiki menara untuk memulai permainan. Di lift, si kakek memberi semangat ke yang lain untuk tidak berkecil hati. Harus bekerja sama dan harus mempunyai strategi untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka. Si kakek pun memberitahu strategi Jitu dalam memenangkan tarik tambang yang pernah ia lakuin dulu dan tak pernah kalah sekalipun setiap memainkan tarik tambang. 지금 10초는 그냥 정도로 힘껏 터져. 그러면은 Dan pada saat musuhnya kehilangan ritme kerjasama mereka, Gi-hun dan yang lainnya langsung menarik kuat talinya. Namun sangat disayangkan, musuhnya bisa menarik kembali saat detik terakhir. Dalam keadaan terdesak, Sang-woo meninstruksikan ke timnya untuk maju 3 langkah dan membuat musuhnya jatuh. Selepas musuhnya jatuh, mereka pun menariknya kembali. Mereka pun memenangkan pertandingan itu dan mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka.
Tim dari Jang Do-ik-soo pun kaget melihat tim dari Gi-hun telah memenangkan pertandingan itu. Setelah itu, mereka yang selamat beristirahat dan lampu akan padam setelah 30 menit. Jadi tim Gi-hun berencana untuk melindungi satu sama lain dari serangan dari tim Jang Do-ik-soo. Mereka pun bekerja sama membuat sebuah benteng dari kasur-kasur yang tak terpakai. Jang Do-ik-soo pun mendatangi Gi-hun dan mengatakan kalau pertahanan mereka lemah, tak bisa menahan serangan mereka. Gi-hun pun memperingati ke Jang Do-ik-soo untuk berhati-hati terhadap timnya sendiri. Bisa saja timnya membunuhnya terlebih dahulu. Karena dialah yang terkuat di situ. Akibat dari perkataan Gi-hun, Jang Do-ik-soo terkena mental. Gi-hun dan yang lainnya pun saling berkoordinasi untuk berjaga malam ini untuk waspada serangan dari tim-tim yang lain. Setelah lampu padam, yang berjaga pertama adalah Sang-woo dan Ali. Mereka berdua pun saling menceritakan kisah satu sama lain untuk mengisi waktu luang berjaga mereka. Dan di sisi lain, peserta Byonggi lagi bekerja sama dengan staf yang ingin menjual sesuatu yang tak bisa aku sebutkan ya, dan ingin mengirimkannya malam itu juga. Hwan Junho yang menyamar menjadi prajurit bertopeng bulat, ia pun mengirimkan barang jualannya dengan satu orang staf yang berpangkat sama dengan dirinya. Di sisi lain, peserta dokter itu tak mendapatkan informasi dari para staf karena para staf belum diberitahu permainan apa selanjutnya dari frontman mereka. Pria itu pun mengancam staf game itu untuk memberitahukan game apa selanjutnya. Di sisi lain, staf dari game itu merasa curiga terhadap Hwan Junho karena suara dari staf itu berbeda. Ia pun disuruh lepas topeng oleh staf game itu. Setelah itu, Hwan Junho pun membunuh pria itu selepas dia mendapatkan banyak informasi dari staf game. Dan di sisi lain, staf yang bersama dokter itu dibunuh oleh frontman mereka karena telah melakukan kecurangan. Hwan Junho pun memasuki ruangan pemimpin untuk mencari daftar dari peserta yang mengikuti permainan ini. Sedangkan di sisi lain, frontman menemukan sebuah mayat dan menyuruh staf yang lainnya mencari penyusup sebelum para VIP datang. Kode alarm pun dibunyikan dan para peserta disuruh berkumpul di tengah. Namun saat staf menuju ke kakek yang mengalami sakit dipaksa untuk berdiri oleh para staf. Sedangkan Hwan Junho mencari nama kakaknya yang berada di sebuah daftar yang telah memenangkan game itu. Dan ia pun menemukan nama kakaknya ada dalam daftar itu.